warahmatullahi. Halo Sobat Taksi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ekspresi video pembelajaran untuk persiapan ujian akhir semester ganjil untuk semester 5. Yang pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai akuntansi lanjutan. Untuk soal pertama, itu akuntansi sektor pusat dan cabang, pengiriman persediaan cost. Untuk saat itu, pada tahun 2019, Smart City Ltd memiliki satu kantor cabang Smart City di kota yang berbeda. Transaksi selama tahun 2019 sebagai berikut. A. KP Smart City Ltd mentransfer uang tunai ke KC Smart City sebesar $1.000. B. KC Smart City menerima persediaan barang dagang yang dicatat KP sebesar $60.000 at cost. C. KC Small City membeli peralatan seharga $500 yang dibebankan ke KP. D. Penjualan kredit KC Small City $80.000. Harga pokoknya sebesar $45.000. E. Hasil penerimaan tagihan piutang pelanggan KC Small City $62.000. F. Pengeluaran biaya operasional KC Small City sebesar $20.000. G. Small City mengirim uang tunai ke KP sebesar $37.500. H. Pengeluaran biaya operasional KP yang dialokasikan ke KC Small City sebesar $3.000. Lalu yang dimintanya itu ada A. Buatlah jurnal transaksi dalam pembukuan KP Smart City dan KC Small City tahun 2019. Oke, lanjut aja. Langsung kita ngejurnal nih. Yang si A-nya, KP Small City Ltd mentransfer uang tunai ke KC Small City sebesar $1.000. Untuk jurnalnya itu, yang dicatat oleh kantor pusat, yaitu investment in Small City Branch, di mana dikarenakan kita ini berinvestasi ke kantor cabang, jadi diakui di si kantor pusatnya itu investasi di anak bertambah dan kas di perusahaan itu berkurang. Jadi investment in Small City Brands di DB sebesar $1.000 dan kas di kredit sebesar $1.000. Adapun pencatatan di kantor cabangnya itu cash karena si kantor cabang menerima uang secara cash dari si kantor pusat. Lalu ada home office. Home office itu akun untuk mencatat investasi kantor pusat terhadap kantor cabang. Namanya home office. Jadi cash pada home office sebesar $1.000. Lalu untuk selanjutnya itu yang B. KC Small City menerima persediaan barang dagangan yang dicatat KP sebesar $60.000 at cost. Jadi yang dicatat sama KP sama ini cabang itu sama, harganya tidak berbeda. Dicatat di kantor pusatnya itu investment in Small City Brands pada inventory, karena kita itu mentransfer persediaan dari kantor pusat ke kantor cabang, sehingga investasi si kantor pusat terhadap kantor cabang itu bertambah dan inventory-nya berkurang karena dipindah transferkan kepada kantor cabang. Investment in Small City Brands sebesar $60.000 di debit dan inventory sebesar $60.000 di kredit. Maka pengakuan untuk di kantor cabangnya itu inventory, karena inventory di kantor cabang itu bertambah karena hasil transfer dari si yang kantor pusat. Lalu home office-nya itu yaitu investasi si kantor pusat itu bertambah di kantor cabang sebesar $60.000 juga. Lalu untuk selanjutnya itu yang C. KC Small City membeli peralatan seharga $500 yang dibebankan ke KP. Oke, jadi untuk di kantor pusatnya itu, nah dikarenakan si KC kan, yang belinya itu kantor cabang, membeli peralatan, tapi dibebankannya ke KP. Jadi untuk si equipmentnya sendiri itu
diakuinnya di KP di kantor pusat, tapi pengeluaran kasnya itu dari ini. Jadi si kantor ini Kak, sebenarnya yang ngeluarin kasnya itu kan si kantor cabang, tapi dibebankannya ke KP. Jadi untuk mengurangi si investasi kantor pusat. Jadi karena dibeban karena diakuinya di kantor pusat, maka equipment Small City Brands itu di debit sebesar 500.000. Jadi equipment dicatat di kantor pusat. Nah, karena dibebankan kantor pusat, jadi si investment si kantor pusat ini akan mengurangi investasi terhadap kantor cabang si Small City Branch sebesar 500.000. Lalu di kantor cabangnya itu dia mengurangi kan, jadi dibebankan itu mengurangi si investasi si kantor pusat terhadap si kantor cabangnya. Jadi home office-nya berkurang di debit sebesar 500.000 dan cash itu karena kita membayar si equipment tersebut si kantor cabangnya sebesar 500.000. Lalu untuk selanjutnya itu ada di penjualan kredit kaca Small City sebesar 80.000 dolar dan harga pokoknya itu sebesar 45.000 dolar. Nah, dikarenakan ini transaksi di kantor cabang, maka di kantor pusat itu tidak melakukan penjurnalan. Jurnalnya itu seperti biasa. Apabila ada penjualan, secara kredit itu akan receivable pada sales sebesar 80.000 dolar. Lalu, pasti ini kan asumsinya perpetual, jadi ada cost of goods sold sebesar 45.000 dolar dan inventory di kredit sebesar 45.000 dolar. Sesuai soal yang ada di poin D. Selanjutnya, poin E itu hasil penerimaan tagihan piutang pelanggan KC Small City sebesar 62.000 dolar. Nah, saat ini yang E juga sama dikarenakan berhubungan dengan kantor cabang, maka di kantor pusat tidak akan melakukan penjurnalan. Nah, dikarenakan kita menerima tagihan piutang, karena ada yang melunasin si piutang ini, jadi kan kas kantor cabang itu bertambah sebesar 62.000 sesuai dengan si tagihannya. Lalu, uh, maka akan mengurangi si akun piutangnya, akun receivable di kredit sebesar 62.000 dolar. Lalu untuk selanjutnya itu ada poin F, hasil penerimaan. Poin F, pengeluaran biaya operasional kaca Small City sebesar 20.000 dolar. Ini juga masih sama dikarenakan pengeluaran yang dilakukan oleh si kantor cabang, maka kantor pusat tidak melakukan penjurnalan ke no entry. Operating expense pada cash sebesar 20.000 dolar. Ini baik. Untuk selanjutnya itu poin G, Small City mengirimkan uang tunai ke KPS sebesar 37.500 dolar. Dikarenakan si jadi si kantor cabang mengirim uang ke si kantor ini. Jadi kan uh, si kantor cabang mengirim uang ke kantor sebesar 37.500 dolar. Berarti kan di Indo kita ngakuinnya sebagai cash. Namun hasil dari si setoran cabang ke itu mengurangi si saldo investasi yang dimiliki pada kantor cabang. Makanya cash pada investment in Small City Brand sebesar 37.500. Untuk di kantor cabang sendiri itu jurnalnya home office pada cash sebesar 37.500, yaitu cashnya kan berkurang ya karena diselorin ke kantor pusat, dan si investasi si kantor pusat yang dicatat oleh kantor cabang pun akan berkurang. Lalu untuk yang hanya itu pengeluaran biaya operasional KP yang dialokasikan ke KC Small City sebesar 3.000 dolar. Untuk jurnalnya itu dikarenakan si dibebankan
di dialokasikan oleh kantor pusat ya. Berarti di kantor pusat catatnya investment in small city brands pada operating expense sebesar $3.000. Ya, jadi si investasi di kantor pusat itu bertambah. Lalu untuk di kantor cabangnya sendiri, lalu untuk di kantor cabangnya sendiri itu sebesar $3.000 sama, karena dia mengakui si beban operating expense yang dialokasikan dari si kantor pusat. Lalu dia akan si akun investasi yang dicatat oleh kantor cabang terhadap kantor pusat. Lalu ada pun jurnal penutupnya dikarenakan di kantor pusat. Kita baca soalnya dulu. Untuk soalnya itu Mei jurnal buat jurnal penutup di KC dan jurnal penyesuaian karena laba atau rugi KC di pembukuan. Jadi buat jurnal penutup di kantor cabang dan buat jurnal penyesuaian karena laba atau rugi di pembukuan. Oke, karena kita buat dulu nih jurnal penyesuaian di jurnal penutup di kantor cabang. Nah, kita akan menutup si akun pendapatan dan akun beban selisihnya itu berarti income summary. Income summary itu akun beban. Sebenarnya ini juga bisa diakui atau diakui laba yang diperoleh oleh si kantor cabang. Karena selisih dari pendapatan dan beban itu kan selisih dari penjualan dan beban itu kan laba. Tapi di sini akun pembantunya itu income summary. Adapun jurnal itu sales sebesar 80.000 di debit, lalu cost of goods sold sebesar 45.000 di kredit, operating expense sebesar 23.000 di kredit, dan income summary sebesar 12.000 itu selisih dari 80.000 dikurangi 45.000 dikurangi dengan 23.000 hasilnya 12.000. Nah, income summary pun ditutup sama si kantor cabang itu ke akun home office. Jadi si labanya itu kayak disetorin ke si kantor pusat. Jadi akun si income summary-nya juga ditutup lagi. Jurnalnya itu income summary sebesar $12.000 pada home office sebesar $12.000. Dan jurnal penyesuaian di kantor pusat pun akan seperti ini. Jadi dia akan mengakui si pendapatan dari si kantor cabangnya. Kan ini dia si laba kantor cabangnya ditutup ya ke akun investasi si kantor pusat. Jadi si kantor pusat pun mengakui investasinya bertambah di kantor cabang dan mengakui si pendapatan bunga. Maksudnya pendapatan dari si kantor cabang. Jadi jurnalnya itu investment in small city brands pada income from brands sebesar $12.000. Terus selanjutnya itu yang C, tentukan saldo investment in brands dan home office per 31 Desember 2019. Kita masuk dulu ke investment in small city brands. Jadi ini dicatat oleh si kantor pusat. Pertama kan kita ada pengiriman cash ke KC Small City sebesar $1.000. Maka saldonya itu di debit sebesar $1.000. Lalu ada pengiriman barang dagang ke cabang kos sebesar $60.000. Maka 1.000 ditambah 60.000 kan ini sama-sama debit, jadi 1.000 tambah 60.000 sama dengan 61.000. Lalu ada pembelian peralatan di bank sebesar $500 di kredit. Jadi karena ini di kredit, si 61.000 dikurang 500.000 sama dengan 60.500. Lalu ada penerimaan cash dari KC Small City. Itu tadi yang si
saya menyetorkan uang ke si kantor pusat sebesar 37.500 di kredit. Dikarenakan ini saldonya di debit, jadi dikurangi nih, si 60.500 dikurangi 37.500 sama dengan 23.000. Lalu ada beban operasional yang dialokasikan ke kantor cabang sebesar $3.000. Karena ini posisinya di debit, jadi ditambahkan 23.000 tambah 3.000 sama dengan 26. Adapun yang terakhir, pengakuan laba KC atau income from branch. Jadi si pendapatan yang diperoleh dari si kantor cabang sebesar 12.000 di debit. Tambahkan lagi si 26.000 tambah 12.000 sama dengan 38.000. Jadi saldo investasi per 31 Desember 2019 si kantor pusat terhadap Small City Branch itu sebesar $38.000. Adapun home office pencatatan yang di saldo investasi yang dicatat oleh si kantor cabang pertama kan menerima cash dari kantor pusat yaitu sebesar 1.000 di kredit. Jadi saldo yang dicatat oleh si kantor cabang itu persisnya di kredit. Lalu ada penerimaan barang dengan at cost dari KPS sebesar 60.000 di kredit. Jadi 1.000 tambah 60.000 sama dengan 61.000. Lalu selanjutnya itu ada pembelian peralatan dibebankan ke KP sebesar $500 di debit. Dikarenakan di kredit dan ketemu debit maka dikurang si 61.000 dikurang 500 sama dengan 60.500. Lalu ada transfer cash ke KP sebesar 37.500. Karena kan saldonya kredit dan ini debit maka dikurang si 60.500 dikurang 37.500 sama 23.000. Lalu selanjutnya itu ada beban operasional dialokasikan dari KP. Dia bertambah di kredit yaitu 3.000. Dikarenakan sama-sama di kredit jadi tambahkan 23.000 ditambah 3.000 sama 26.000. Dan yang terakhir laba usaha atau income summary yang diakui oleh si kantor cabang yaitu sebesar 12.000 karena sama di debit sama di kredit jadi kita tambahkan si 26.000 ditambah 12.000 sama dengan $38.000. Nah, masih home office yang diakui oleh di kantor cabang pun sama $38.000. Baik, untuk selanjutnya itu ada soal D, yaitu buat kertas kerja laporan keuangan gabungan per 31 Desember 2019. Untuk saldo ininya diambil dari sheet yang di neraca. Kita ambil dari yang sini di sheet neraca karena di sheet neraca itu ada berikut informasi neraca saldo Smart City LTD per 31 Desember 2019 untuk menjawab kertas kerja laporan keuangan gabungan pada soal 1 dan 2. Jadi ini sheet pembantunya kita pindahkan ke sini. Ataupun kita lihat satu-satu terlebih dahulu. Untuk home office di income statementnya itu ada sales sebesar 400.000. Lalu ada cost of goods sold sebesar 235.000. Operating expense 90.000. Income from rents 12.000. Jadi ini income di home office itu sebesar 87.000. Asal dari 400.000 dikurangi 235.000 dikurangi 90.000 dan ditambah 12.000. Lalu untuk si branch-nya itu income statement-nya untuk sales itu sebesar 80.000, cost of goods sold sebesar 45.000, operating expense sebesar 23.000. Jadi net income-nya itu 12.000. Hasil dari 80.000 dikurang 45.000 dikurang 23.000. Nah, si 12.000 laba yang diakui oleh branch itu
apabila dipindah bukukan ke home office itu jadi income from branch. Jadi si pendapat bagi si cabang itu laba, tapi dan apabila disetorkan ke kantor pusat, maka di kantor pusat dicatatnya sebagai pendapatan dari cabang. Lalu untuk kombinasi final statement itu untuk sales sebesar 480.000 hasil dari 400.000 ditambah 80.000. Lalu untuk cost of goods sold itu 235.000 dan 45.000 sama dengan 280.000. Untuk operating expense-nya 80.000, 90.000 ditambah 23.000 sama dengan 113.000. Lalu untuk income from branch-nya itu kita eliminasi dikarenakan hubungan istimewa antara si cabang dan pusat. Jadi dieliminasi jadi 0. Lalu untuk net income-nya juga yang si laba ini kita eliminasi dikarenakan masih sama seperti tadi hubungan istimewa antara si kantor pusat dan kantor cabang. Jadi 87.000 tambah 12.000 dikurangi 12.000, jadi tetap hasilnya 87.000. Lalu untuk selanjutnya itu ada reinstated earnings statement untuk di home office terlebih dahulu. Yang beginning year-nya itu 70.000. Lalu net income-nya ambil dari yang di atas yaitu 87.000. Lalu untuk dividen declare-nya ada 40.000. Sehingga rentener earning end of the year-nya itu 117.000. Hasil dari 70.000 ditambah 87.000 dikurang 40.000. Lalu untuk di posisi branch-nya itu, posisi cabang, rentener earning beginning of the year-nya itu nggak ada semuanya. Di sini tidak ada semuanya sesuai dengan yang di neraca. Jadi nolkan semuanya. Jadi tinggal buat combination final statement itu hanya dipindahkan saja. Dikarenakan si branch-nya itu tidak ada. Jadi dinolkan saja. Lalu masuk ke balance sheet. Jadi setelah combination final statement-nya sama dengan si home office-nya. Jadi tinggal dipindahkan saja. Dikarenakan si branch-nya itu dia 0 saldonya. Lalu untuk balance sheet di posisi home office itu cash sebesar 25.000, account receivable sebesar 39.000, inventory sebesar 45.000, dan investment in small city brand itu sebesar 38.000 sesuai dengan catatan saldo investasi. Nah ini 38.000. Dan equipment netnya itu 140.000. Jadi total aset di home office-nya itu 287.000. Ini ditotalkan, ditambahkan semua. Lalu untuk posisi brand sendiri, itu untuk cash besar 5.000, untuk account receivable sebesar 18.000, dan inventory sebesar 15.000. Total aset di branch itu sebesar 38.000. Totalin 5.000 tambah 18.000 tambah 15.000, jadi hasilnya 38.000. Lalu untuk combination final sales statement itu si 25.000 tambah 5.000 sama dengan 30.000. Lalu untuk account receivable-nya 39.000 tambah 18.000 sama dengan 57.000. Lalu untuk inventories-nya 25.000 ditambah 15.000 sama dengan 60.000. Untuk investment in small city brands, dikarenakan ini hubungan istimewa antara pusat dan cabang, jadi sehingga investasi in small city brands itu harus dieliminasi. Jadi di posisi kredit, karena posisi normal investment in small city brands itu di debit. Eliminasi jadi 0. Lalu untuk equipment dan 140.000, dikarenakan brand tidak ada, jadi tinggal dipindahkan saja. 140.000. Jadi total aset combination financial statement itu 30.000 tambah 57.000 tambah 60.000 tambah 1.000 tambah dengan 287.000.
Lalu untuk posisi account payable di home office itu ada 20.000, common stock sisa 150.000, dan internet earning 117.000. Jadi total liabilities and equity di home office itu sebesar 287.000. 20.000 tambah 90.000 tambah 117.000. Lalu untuk total liabilities and equity di brand sendiri itu hanya di home office-nya aja. Dan ini pun harus dieliminasi karena hubungan istimewa antara kantor pusat dan kantor cabang. Lalu untuk combination financial statement itu account payable 20.000 dikarenakan di branch-nya itu tidak ada. Lalu home office itu posisinya di branch tapi kita eliminasi karena hubungan istimewa antara pusat dan cabang. Lalu untuk common stock dan rental net earning itu langsung dipindahkan saja ke combination financial statement dikarenakan si posisi di branch-nya itu kosong, tidak ada. Jadi total untuk combination financial statement itu sebesar 287.000 hasil dari 20.000 tambah 150.000 tambah 117.000. Lalu untuk elimination sendiri itu kita totalkan si 12.000 yang income from rents dan 38.000 yang home office. Jadi totalnya 50.000. Lalu untuk yang di posisi kredit juga sama, dan itu ada yang si investment in Small City Brands sebesar 38.000 dan net income sebesar 12.000. Lanjut kita ke jurnal eliminasinya. Untuk jurnal eliminasi yang pertama itu ada income from brands pada net income brands sebesar 12.000. Ini itu untuk mengeliminasi pendapatan yang diterima oleh pusat dari cabang dan mengeliminasi laba yang diakui oleh cabang. Sehingga hanya ada satu laba yang diakui, yaitu yang di pusat saja. Lalu kita eliminasi juga yang jurnal kedua itu home office pada investment in Small City Branch sebesar 38.000. Jadi ini tuh untuk mengeliminasi investasi dari yang si pusat investasi ke cabang itu harus dieliminasi dikarenakan hubungan istimewa tersebut sebesar 38.000. Lalu untuk selanjutnya itu soal yang soalnya itu sajikan laporan keuangan PT Smart City per 31 Desember 2019. Yang pertama itu ada income statement. Seperti biasa, atasnya itu pasti sama, ada Smart City Ltd, nama perusahaannya, lalu nama laporannya, sama for the year periodenya. Di sini ada Smart City Ltd, lalu laporannya itu income statement, sama for the year end Desember 31 2019. Dikarenakan ini kita laporan keuangan yang 31 Desember 2019. Ada sales sebesar 480.000. Ini angka-angkanya diambil dari yang combination financial statement. Lalu COG sebesar 280.000. Untuk gross margin 200.000 hasil dari 480.000 dikurang 280.000 sama dengan 200.000. Lalu untuk operating expense-nya itu sebesar 113.000. Jadi net income itu 87.000. Hasil dari si 200.000 dikurangi 113.000 sama dengan 87.000. Lalu untuk laporan selanjutnya itu ada statement of rent and accounting atau perubahan saldo laba. Ada rent and accounting beginning of the year itu sebesar 70.000. Lalu untuk net income sebesar 87.000 hasil dari yang ini. Lalu net income-nya udah. Jadi subtotalnya itu 157.000 hasil dari 70.000 ditambah 87.000 sama dengan 157.000. Lalu ada dividen declare itu sebesar 40.000. Sehingga net earning of the year-nya itu sebesar 117.000. Hasil dari 157.000 dikurangi 40.000. Sama dengan 117.000. Lalu selanjutnya itu ada balance sheet. Sama judulnya itu masih nama perusahaan, nama
laporan keuangannya lalu periodenya. Cash sebesar 30.000, operasi bebas sebesar 57.000, inventory sebesar 60.000, equipment sebesar 100.000. Jadi total asetnya itu sebesar 287.000. Penjumlahan dari keseluruhan yang ini. Lalu untuk liabilities-nya itu ada account payable sebesar 20.000 dan equity-nya common stock sebesar 150.000 dan retained earning sebesar 117.000. Jadi total liabilities and equity-nya itu 287.000. Ini hasil dari 20.000 tambah 10.000 dan 117.000. Oke, soal 1 sudah beres. Kita lanjut untuk ke soal 2. Oke, untuk soal 2 sendiri itu ada akuntansi kantor pusat dan cabang, pengiriman persediaan at markup price. Jadi perbedaannya kalau ini ada markup antara si kantor pusat dan kantor cabang. Sedangkan kalau nomor 1 itu kayak harga yang dari kantor pusat dan kantor cabang itu sama. Jadi tidak ada markup. Kalau yang nomor 2 ini ada markup. Jadi si kantor pusat menjual transfer ke cabang itu mengambil keuntungan terlebih dahulu. Untuk soalnya sendiri itu ada pada tahun 2019, Small City Ltd memiliki satu kantor cabang Small City di kota yang berbeda. Transaksi selama tahun 2019 itu sebagai berikut. A. KP Small City Ltd mentransfer uang tunai ke KC Small City sebesar 1.000. Lalu B. KC Small City menerima persediaan barang dagangan dari KP dan KP menetapkan harga sebesar 90.000, yaitu markup 50% dari harga perolehan KP sebesar 60.000. Jadi si KP mentransfer persediaan ke KC itu dia markup itu mengambil keuntungan sebesar 50%. Lalu yang C itu ada KC Small City membeli peralatan seharga 500.000 yang dibebankan ke KP. Lalu D, penjualan kredit KC Small City 80.000, harga pokoknya 45.000. E, hasil penerimaan tagihan piutang pelanggan KC Small City 62.000. Lalu F, pengeluaran biaya operasional KC Small City 20.000. G, Small City mengirim uang tunai ke KP sebesar 37.500. Dan H, pengeluaran biaya operasional KP yang dialokasikan ke KC Small City sebesar 3.000. Oke, yang diminta kita langsung saja ke yang soal A. Buat jurnal transaksi dalam pembukuan KP Smart City dan KC Small City tahun 2019. Jurnal yang pertama itu ada KP Small City Ltd mentransfer uang tunai ke KC Small City sebesar 4.000. Jurnalnya itu di home office dicatatnya sebagai A. Itu dia dicatatnya investment in small city brands pada cash sebesar 1.000. Ini masih mirip seperti yang nomor sebelumnya. Lalu untuk di kantor cabang juga masih sama, jurnalnya itu cash pada home office. Jadi dia itu menerima cash dari mengakui investment yang dimiliki oleh si home office besar 1.000. Lalu untuk yang B-nya, KC Small City menerima persediaan barang dagangan dari KP dan KP menetapkan harga sebesar 90.000, yaitu markup 50% dari harga perolehan KP sebesar 60.000. Nah, ini ada perbedaan seperti dari nomor sebelumnya. Jadi kita mengakui terlebih dahulu nih harga yang si pusat kasih ke cabang itu sebesar 90.000. Jadi jurnalnya itu si investment in small city brand 90.000 sesuai dengan yang si ini yang harga yang ditetapkannya. Kan angka perolehan 60.000. Maka di posisi debit itu si inventorisnya sesuai dengan harga perolehannya 60.000. Nah, selisihnya itu dimasukin ke allowance for markup 50% of inventories sebesar 30.000, selisih dari 90.000 dan dikurang 60.000 jadi 30.000. Jadi ini buat patokan si home office mengambil keuntungan markup
ke cabang itu sebesar 30.000. Lalu di kantor cabang sendiri, dia mengakuinya sebagai jurnal biasa aja. Jadi kayak dia menerima dari si kantor pusatnya sebesar segitu, jadi langsung aja menjurnal si inventories pada home office sebesar 90.000. Jadi persediaan di kantor cabang bertambah, dan si investment dari si kantor pusatnya bertambah juga 90.000. Lalu untuk yang C-nya itu, KC Small City membeli peralatan seharga 500 yang dibebankan ke KP. Untuk jurnalnya, nah dikarenakan dibebankan ke KP seperti nomor sebelumnya yang sudah dijelaskan, jadi si pencatatan pembelian equipment itu dicatatnya oleh si kantor pusat. Tapi asumsinya itu jadi si investmentnya itu berkurang. Investment yang dimiliki oleh kantor pusat terhadap si kantor cabang itu berkurang. Jadi pencatatan di kantor pusat itu equipment Small City Brand sebesar 500.000 di debit. Equipment Small City Brand sebesar 500 pada investment in Small City Brand sebesar 500. Jadi si investasinya berkurang. Lalu di kantor cabang sendiri itu mengakuinya sebagai investasi berkurang pada cash. Jadi home office pada cash sebesar 500. Lalu selanjutnya itu ada penjualan. Yang poin D, penjualan kredit kaca Small City 800.000 dan harga pokoknya 45.000. Nah, untuk jurnalnya ini seperti biasa. Account receivable, apabila penjualan kredit kan pasti muncul piutang. Jadi account receivable sebesar 80.000 dan penjualan itu sales di kredit sebesar 80.000. Nah, perbedaannya di sini ada cost of goods sold-nya berbeda sama yang nomor 1 dikarenakan ada markup. Jadi itu hasil dari sama dengan kan si harga COGS sebenarnya kan 45.000 ya. Tapi di markup sebesar 50%. Dikali 1,5. Ya, asumsinya satu ini harga si ininya 45.000. Ini 0,5-nya itu dari si markupnya 50%. Jadi untuk memperoleh si 67.500 itu dikalikannya dikarenakan maksudnya 50%. Jadi pakai kodenya itu 1,5. Sama 45.000 kali 1,5. Nah, 67.500 sama. Jadi hasil dari si 45.000 dikalikan dengan 1,5. Jadi 67.500. Untuk cost of goods sold pada inventornya sebesar 67.500 dikarenakan sesuai dengan ini dia juga dimarkup ya. Yang harusnya harga perolehannya itu 60.000 dimarkup jadi 90.000. Dikarenakan ini penjualan yang dilakukan oleh cabang, jadi si induk itu tidak mencatat si penjualan tersebut. Untuk selanjutnya, hasil penerimaan tagihan piutang pelanggan KC Small City sebesar 62.000. Maka jurnalnya itu ya untuk di home office sendiri dia bisa melakukan penjurnalan dikarenakan ini transaksi yang dilakukan oleh kantor cabang. Karena dia menerima penerimaan kas atas di tagihan piutang. Jadi kan si kas bertambah di debit sebesar 62.000 dan si account receivable atau piutang berkurang di kredit sebesar 62.000. Lalu untuk yang F, pengeluaran biaya operasional KC Small City sebesar 20.000. Nah, ini masih sama dikarenakan transaksi yang dilakukannya oleh si kantor cabang, jadi si induk tidak mencatat. Itu no entry. Lalu untuk di brand sendiri, jurnalnya itu operating expense pada cash.
sebesar 20.000. Lalu selanjutnya yang G, Small City mengirim uang tunai ke KPS sebesar 37.500. Jurnal untuk di home office sendiri itu cash pada investment in small city branch. Dikarenakan dia itu menerima kas dari si kantor cabang, sehingga si investasi yang dimiliki pusat terhadap cabang itu berkurang juga. Jadi kas bertambah 37.000 dan investasi terhadap si kantor cabangnya itu berkurang di kredit sebesar 37.500. Lalu untuk di brand sendiri, jurnalnya itu home office pada cash, itu karena investasi atas si pusat terhadap si induk itu berkurang, dan si kasnya juga berkurang dikarenakan kas yang disetorkan ke pusat sebesar 37.500. Lalu untuk yang H-nya, pengeluaran biaya operasional KP yang dialokasikan ke KC Small City sebesar 3.000. Nah, dikarenakan ini si operating expense itu dialokasikan ke si kantor cabang, jadi si investment yang dimiliki oleh kantor pusat terhadap cabang itu bertambah. Jadi sebesar 3.000. Lalu operating expense-nya itu dikredit sebesar 3.000. Lalu untuk di kantor cabang sendiri, operating expense-nya bertambah sebesar 3.000. Lalu home office-nya juga bertambah sebesar 3.000. Lalu untuk selanjutnya itu ada soal yang B. Poin B itu buat tabel perhitungan harga pokok, markup, dan harga faktur di KP untuk memantau persediaan dengan metode markup ini. Tabelnya itu sebagai berikut. Kita mau terlebih dahulu judulnya, yaitu Smart City Ltd, persediaan barang dagangan KC Smart City selama tahun 2019. Kita masukin dulu ini kolom yang buat nama akun-akunnya, buat keterangan pembantunya. Lalu di sini ada tabel harga pokok, di sini kolom markup 50%, dan ini harga fakturnya. Untuk persediaan awal itu, karena tidak ada persediaan awal, jadi ini masih dikosongkan. Lalu ada pengiriman dari home office itu sudah sebesar 60.000. Harga pokoknya kan 60.000, lalu di markup 50%, jadi 30.000. Dari si 60.000 dikalikan 50% sama dengan 30.000. Jadi harga fakturnya itu 90.000. Hasil dari 60.000 ditambah 30.000 sama dengan 90.000. Lalu tersedia untuk dijualnya juga masih sama. Karena kan ini yang diperoleh dari si home office, pengiriman dari home office-nya kan sebesar 90.000. Jadi ininya juga masih sama, tinggal dipindahkan saja. Atau apabila ada persediaan awalnya, maka harus ditambahkan dengan pengiriman yang terbarunya. Dikarenakan ini persediaan awalnya tidak ada, maka hasilnya masih sama seperti HO. Lalu persediaan akhirnya itu sebesar untuk harga pokoknya 15.000. Dikarenakan kita ngejualnya itu kan 45.000 kan. Kita ada ngejual 45.000 seperti yang di sini. Tapi kan itu sebesar 50%. Si harga pokoknya 45.000, di markupnya 50%, dan harga fakturnya 67.000. Jadi dikarenakan harga pokoknya penjualannya 45.000, markupnya 50% sebesar 22.500, dan harga pokoknya 67.000. Sehingga untuk persediaan akhirnya itu kurang ini. Kan tersedia untuk dijualnya 60.000. Harga pokok penjualannya itu 45.000. Jadi persediaan akhirnya yang seharusnya harga pokoknya itu kan sebesar 15.000. Lalu untuk markupnya sendiri, selisih dari si tersedia untuk dijualnya 30.000, harga pokok markupnya itu kan 20.000.
sehingga persediaan akhir markupnya itu sebesar 7.500. Dan untuk harga faktur meter sendiri yang dicatat oleh Snowflake kan dia itu diterima tersedia untuk dijualnya 90.000. Lalu harga pokok penjualan yang di poin E tadi sebesar 67.500, sehingga persediaan akhir yang dicatat oleh si kartu City-nya itu sebesar 22.500. Asal dari 90.000 dikurang 67.500 sama dengan 22.500. Baik, selanjutnya lanjut ke pertanyaan C. Di sini diminta buat jurnal penutup di KC dan jurnal penyesuaian di KP. Di sini pertama-tama kita akan membuat jurnal penutup di KC. Akun-akun yang ditutup adalah akun-akun nominal yang terdapat di jurnal transaksi awal. Yaitu ada sales sebesar $80.000 di debit, lalu di kreditnya ada cost of goods sold sebesar $67.500 dari sini, lalu operating expense-nya di kredit sebesar $23.000. Dapat dari 20.000 ditambah 3.000. Lalu di sini, karena akun sales nominalnya lebih kecil dari COGS dan operating expense, maka perusahaan tersebut mendapatkan rugi atau loss. Jadi di debit, kita munculkan akun income summary sebesar 10.500. Didapat dari COGS ditambah operating expense dikurangi dengan salesnya, $80.000. Lanjut setelah itu, perusahaan membuat jurnal penyesuaian atas rugi tersebut kita buat di jurnal KP dan jurnal KC. Di jurnal KP, jurnalnya adalah loss from brands sebesar 10.500 di debit, lalu pada investment in small city brand sebesar 10.500 di kredit. Lalu untuk jurnal di KC-nya itu home office pada income summary sebesar $10.500. Setelah itu lanjut untuk yang D. Di sini diminta untuk membuat saldo akun investment in brands dan home office. Nah, untuk saldo investment dan home office ini nilainya harus sama pada akhir periode. Oleh karena itu, di sini kita buat tabel untuk pembuktiannya. Oke, yang pertama di sini kita lihat transaksi apa saja yang ada hubungannya antara KP dan KC. Kita lihat dari tabel transaksi di atas ini. Yang ada hubungannya, yang dua-duanya ada jurnal, itu ada di transaksi yang A, B, C, G, dan H. Jurnal pertama itu yang pengiriman kas KP KC sebesar $1.000. Di sini dicatat pengiriman cash ke KC Small City pertama di debit sebesar $1.000. Lalu pengiriman barang dagangan ke cabang at cost sebesar $60.000 di debit. Lalu pembelian peralatan dibebankan ke KP sebesar $500 berkurang di kredit. Lalu penerimaan cash dari KC Small City sebesar $37.500 berkurang di kredit. Lalu ada penambahan beban operasional dialokasikan ke KC sebesar $3.000 di debit. Dan yang terakhir, income from brand Small City, investasinya berkurang di kredit sebesar $10.500. Lalu di akhir periode, nominal akhir yang didapatkan yaitu sebesar $45.500. Lanjut di tabel home office, ini sebenarnya tinggal membalikkan debit dan kredit yang ada pada tabel sebelumnya. Yang pertama ini ada penerimaan cash dari KP berkurang di kredit sebesar $1.000. Lalu penerimaan barang dagangan at cost dari KP di kredit $90.000. Pembelian peralatan dibebankan ke KP sebesar $500. Transfer cash ke KP di debit $37.500. Beban operasional dialokasikan dari KP di kredit $3.000. Lalu income summary di debit $10.500. Dan nominal akhirnya pun sama seperti di atas, menjadi $45.500. Lanjut untuk kertas kerja LK gabungan, di sini kertas kerja yang ada di informasi yang di atas, kita pindahkan
ke kakak gabungan, lalu kita isi bagian tanda tanyanya yang masih belum ada nominal. Yang pertama ini ada income from branch sebesar 10.500. Ini didapat dari ini. Lalu retained earning end of the year sebesar 94.500 itu didapat dari 70.000 ditambah 64.500 dan dikurang dividen 40.000 dolar. Lalu ada investment in small city bank sebesar 45.500 didapat dari informasi yang ini. Dan total asetnya 45.500 dari perjumlahan cash ditambah account receivable dan ditambah inventory. Untuk hasil total asetnya ini sama dengan hasil investment in small city banks yang ada di KP. Jumlahnya sebesar 45.500. Lalu untuk retained earnings yang ini 94.500 didapat dari atas. Maka total aset dan total liabilities untuk KP adalah sebesar 294.500 dolar dan untuk KC-nya sebesar 45.500 dolar. Lanjut untuk jurnal eliminasinya. Di sini yang dieliminasi adalah akun home office dan investment in small city banks. Lalu ketika pengisian markup 50% dan juga ketika pembagian laba yang income from branch. Yang pertama ini kita akan menutup akun home office terlebih dahulu. Kita tutup di debit sebesar 45.500 dolar. Lalu investmentnya 45.500 dolar kita tutup di kredit. Lalu yang kedua, untuk allowance for markup 50% of inventories-nya kita tutup di sisi debit sebesar 30.000 dolar. Lalu inventories di kredit sebesar 7.500 dolar dan COGS sebesar 22.500 dolar. Lalu yang ketiga, kita tutup akun net income-nya di debit sebesar 10.500 dolar dan loss from branch-nya sebesar 10.500 di kredit. Setelah itu, nominal dari jurnal eliminasinya kita masukkan ke tabel kertas kerja bagian eliminasi yang ini. Lalu setelah itu kita tetapkan net income sebesar 87.000 dolar didapat dari 480 dikurang 280 dan dikurang 113. Ini tidak ada. Lalu untuk retained earnings end of the year ini 117 dolar dapat dari 70.000 dolar ditambah 87 dari income ini dan dikurang dividen 40.000. Untuk nilai aset di neraca gabungan ini 30.000 dolar didapat dari 25.000 dolar ditambah 5.000. Lalu 57.000 dapat dari 39 tambah 18, lalu 60 dari 45 ditambah 22.500 dikurang 7.500. Lalu untuk investmentnya habis 45.500 dikurang 45, untuk equipmentnya 140 dan total asetnya menjadi 287.000 dolar. Lalu untuk bagian liabilities dan equity, account payable-nya 20.000 dolar. Untuk allowance for markup 50% of inventories-nya habis 30.000 dikurang 30.000 dan home office-nya habis juga. Karena sudah ditutup tadi. Lalu untuk common stock sebesar 150 dolar. Retained earnings ini dari yang atas 117 dolar. Maka totalnya menjadi 287.000 dolar. Oke, selanjutnya kita buat laporan keuangannya. Ini laporan keuangan PT Smart City per 31 Desember 2019. Ada income statement, sales, dikurang COGS, 480 kurang 280 sama dengan 200 dolar,
dan dikurang operating expense 113, hasilnya net income $87.000. Lalu ada statement of retained earnings. Retained earnings awalnya $70.000 ditambah 87 dan dikurang 40, hasilnya 117. Dan yang terakhir, laporan posisi keuangan, total asetnya $287.000 dan total liabilities and equity-nya $287.000. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang ketiga mengenai pelaporan segmen operasi. Jadi pelaporan segmen ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki segmen operasi lebih dari satu segmen. Lalu pelaporan segmen ini diatur dalam PSAK 5 tentang segmen operasi. Nah, di sini untuk melakukan pelaporan segmen dilakukan dua jenis uji, yaitu uji materialitas 10% dan uji komprehensif 75%. Di mana uji materialitas 10% ini kita akan menilai apakah segmen yang dimiliki perusahaan, pendapatan, laba, dan asetnya itu di atas 10% dari total pendapatan yang dimiliki perusahaan. Dan apabila segmen tersebut telah di atas 10%, maka segmen tersebut harus dilaporkan secara terpisah di laporan keuangan. Lalu ketika segmen tersebut telah lulus uji 10% tadi, maka kita lanjut ke uji komprehensif 75%, yaitu dari segmen operasi yang telah lulus uji materialitas 10% tersebut, total pendapatannya dibagi dengan pendapatan konsolidasi, dan apabila di atas 75%, maka perusahaan tidak perlu menambahkan segmen operasi lain. Namun jika di bawah 10%, maka perusahaan tersebut perlu menambahkan segmen operasi lain. Oke, kita lanjut ke soalnya. Di sini, Peerless Corporation memiliki 5 segmen operasi, yaitu food, packaging, komersial, health, dan chemical. Selain itu, terdapat divisi administrasi korporat, kantor pusat untuk biaya umum Peerless Corporation. Berikut di bawah ini adalah kertas kerja analisis segmen operasi dan laporan konsolidasi Peerless Corporation dan subsidiary. Di sini ada data terkait revenue atau pendapatannya, profit, dan aset. Lalu ada operating segmennya, general corporate, combinate atau kombinasi, intersegment elimination, dan consolidated. Di sini diminta yang pertama, berdasarkan uji materialitas 10% dari total pendapatan, laba rugi, dan aset segmen bisnis apa yang memenuhi kriteria untuk dilaporkan. Lalu yang kedua, lakukan uji komprehensif. Tentukan berapa jumlah pendapatan di luar pendapatan antar segmen dari segmen-segmen tersebut. Tentukan apakah jumlah pendapatan di luar pendapatan antar segmen dari segmen-segmen tersebut telah di atas 75% dari pendapatan konsolidasi. Lalu yang ketiga, berdasarkan hasil uji materialitas 10% dan uji komprehensif, buat kesimpulan segmen bisnis apa yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasi Peerless Corporation dan subsidiary. Untuk pertanyaan pertama, dalam menguji materialitas 10% dari total pendapatan, laba rugi, dan aset, jika salah satunya di atas 10%, maka segmen operasi tersebut wajib dilaporkan secara terpisah dalam pengungkapan laporan keuangan. Di sini kita taruh 5 segmen, yaitu segmen food, packaging, komersial, health, dan chemical. Pertama, kita uji pendapatannya. Kita masukkan nilai pendapatan per segmen operasinya. Kita lihat dari informasi di total revenue ini. Ada food sebesar $323, packaging 113, komersial 45.000, health 86.000, dan chemical 33.000. Kita taruh ke tabel total revenue. Lalu totalnya menjadi $600. Lalu selanjutnya kita hitung berapa persentase total revenue per segmen
dari total revenue keseluruhannya. Di sini berarti 323 dibagi dengan $600. Yaitu hasilnya 53,83%. Lalu untuk packaging 18,83%, komersial 7,50%, health 14,33%, dan chemical 5,50%. Nah, dari data ini, segmen yang hasil presentasinya di atas 10%, maka otomatis segmen tersebut lulus uji pendapatan, dan yang di bawah 10% tidak lulus uji pendapatan. Maka di sini yang lulus adalah segmen food, packaging, dan segmen health. Sedangkan segmen komersial dan chemical tidak lulus uji pendapatan karena nilainya di bawah 10%. Lalu kita masuk ke uji laba ruginya. Di sini kita masukkan laba atau rugi yang didapatkan dari kelima segmen. Datanya dapat dilihat di bagian income before tax yang ini. Di sini food mendapatkan laba sebesar 198.000, packaging sebesar 59.000, mendapatkan laba, komersial mendapatkan rugi sebesar 25.000. Ini ada minusnya. Yang health laba 22.000, dan yang chemical rugi 9.000. Lalu kita taruh profitnya di bagian sini dan ruginya di sini. Lalu kita totalkan, maka total profit didapatkan sebesar 279.000 dan loss-nya 34.000. Lalu untuk total profit ini yang 279.000 akan menjadi pembanding untuk tabel selanjutnya. Jadi untuk pembagiannya ini memakai total yang profit. Di sini kita masukkan terlebih dahulu profit dan loss. Ya, dari informasi di tabel ini, kita absolutkan angka-angkanya menjadi positif semua. Seakan-akan ini tuh menjadi laba. Lalu untuk presentasinya, 198.000 dibagi total profit 279.000. Hasilnya 70,97% untuk food, untuk packaging 21,15%, untuk komersial 8,96%, health 7,89%, dan chemical 3,23%. Dari data di sini terlihat bahwa yang di atas 10% yaitu segmen food dan packaging. Dan telah lulus uji materialitas 10% laba rugi, sedangkan yang lainnya tidak. Lalu lanjut ke uji 10% aset. Di sini masih sama, ada 5 segmen. Lalu untuk nilai asetnya, kita ambil dari informasi total aset yang ada di sini. Kita masukkan ke tabel. Itu ada food 411.000, packaging 375.000, komersial 100, health 310, chemical 80, dan totalnya menjadi $1.276.000. Lalu sama seperti sebelumnya, kita bandingkan yang food 411.000 dibagi 1.276.000, hasilnya 32,21%. Untuk food, untuk packaging 29,39%, komersial 7,84%, health 24,29%, chemical 6,27%. Setelah itu kita buat tabel ringkasannya, yaitu segmen mana saja yang telah lulus uji materialitas 10%. Di sini dapat diketahui bahwa food dan packaging lolos di semua uji revenue, operating profit loss, dan aset. Sedangkan health lulus di revenue dan aset, lalu segmen komersial dan chemical tidak memenuhi materialitas sama sekali. Maka otomatis kedua segmen tersebut tidak lolos dan tidak dapat dilaporkan sebagai segmen operasi yang terpisah. Jadi hasil uji 10% pendapatan, laba, dan aset masing-masing segmen operasi Philips Corporation menunjukkan bahwa 3 segmen operasi, yaitu food, packaging, dan health,
Terus lebih dari satu uji material bisa 10%. Sehingga untuk disajikan terpisah dalam laporan keuangan tahunan Virus Corporation, perlu diuji lebih lanjut yaitu uji komprehensif 75%. Uji komprehensif 75% mensyaratkan total pendapatan segmen food, packaging, dan health harus di atas 75%. Pendapatan konsolidasi sebesar $572.000 dari penjualan antar segmen telah dieliminasi. Maka di sini total pendapatan food sebesar 317 ditambah total pendapatan packaging dan health 95 dan 86 ditotalkan menjadi $498.000 dan dibagi dengan $572.000. Hasilnya 87,06%, yang artinya telah di atas 75% dan dinyatakan lulus uji komprehensif. Oleh karena pendapatan non-afiliasi ketika segmen operasi yang akan dilaporkan secara terpisah lebih tinggi dari 75%, maka tidak perlu tambahan segmen lain. Baik, demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga penjelasan yang disampaikan dapat dipahami oleh Akang Teteh semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.